Ada beberapa orang yang suka menyendiri, dan ada juga yang suka akan keramaian. Dari pengalaman saya bertemu banyak orang, beberapa orang itu berkata bahwa dirinya bisa lebih berfungsi dengan baik di saat sendirian, dan ada juga yang berkata bahwa dirinya akan lebih berfungsi ketika berdiskusi atau ramai-ramai. Dan saya adalah tipikal orang yang merasa diri saya lebih berfungsi saat sendirian. Waduh, emang gak kesepian mas? Emang gak bosan sendirian? Menurut beberapa orang yang gak paham sama saya, mereka suka menilai bahwa saya itu kelihatan kesepian. Ya wajar aja, karena memang saya lebih suka menyendiri ketika lagi bekerja. Lalu apa yang membuat saya gak kesepian? Di sini saya bagikan 4 cara mudah untuk menikmati kesendirian. Nomor 1, perlakukan dirimu layaknya seorang tamu. Apa yang akan kamu lakukan saat tamu datang ke rumah kamu? Pasti kamu siapkan minum, kamu sambut dengan makanan. Jika kamu rumahnya agak kotor, pasti kamu bersihkan. Dan jika kamu nggak menyambut tamumu dengan baik, yang terjadi, tamu kamu akan merasa nggak nyaman, jadi ilfeel sama kamu, karena kamu mungkin nggak ramah. Nah, anggaplah diri kamu ini seperti tamu. Dan misal, jika kamarmu kotor, coba bersihkan. Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa menghabiskan waktu di rumah yang bersih itu tingkat kenyamanannya tinggi. Dan saat kamu bersih-bersih, itu bisa menjadi media untuk kamu bisa bermeditasi secara tidak langsung. Meditasi itu adalah memfokuskan pikiran kita. Kamu fokus dan pikiranmu kosong. Yang ada hanyalah gimana caranya kamar bisa bersih. Lalu saat rumahmu sudah bersih dan nyaman, disitulah kamu akan merasakan ketenangan dan terhindar dari kesepian. Apakah ini cukup? Sebentar, kita lanjut ke langkah berikutnya. Yang kedua, selalu terhubung dengan siapapun. Walaupun secara fisik kamu itu sendirian. Kesepian itu terjadi saat kita sendiri dan kita bingung mau terhubung dengan siapa, mau komunikasi ke siapa. Yang pada akhirnya kesepian bisa membuatmu lari ke pelampiasan yang buruk, yang misalnya kecanduan, judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, cobalah untuk memanfaatkan smartphone-mu untuk terhubung dengan siapapun, baik itu temanmu, keluargamu, atau orang-orang random. Kesendirian itu hanya perspektifmu aja, bahwa kesendirian itu kamu anggap menyeramkan. Sendiri itu bisa menderita jika kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Solusinya, tetaplah terhubung dengan orang-orang lewat smartphone-mu. Yang ketiga, nikmati aja. Saat kamu terlalu sering menikmati waktu bersama orang di sekitarmu, misalnya temanmu, keluargamu, atau siapapun itu, kamu itu nggak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu ini. Sendirian itu memang nggak enak. Muncul masalah seperti kesepian, overthinking, dan rasa nggak tahan akan kesendirian. Biasanya saat sendiri akan menghindari hal-hal yang nggak nyaman seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini letak kesalahannya. Saat perasaan nggak nyaman itu muncul dalam pikiranmu, maka seharusnya kamu nikmati aja. Percaya deh, jika kamu berhasil menghadapi perasaan nggak nyaman itu, mengintrospeksi diri dan memahami apa yang bikin kamu nggak nyaman, maka kamu akan jauh lebih mengenal dirimu sendiri lebih dalam dan lebih bisa menikmati kesendirian kamu. Yang keempat, kejarlah mimpimu. Hidup dikelilingi banyak orang itu memanglah asik, memanglah seru, memanglah menyenangkan. Tapi kalau kamu terjebak di situasi ini, kamu akan terhambat saat meraih mimpimu. Ayo, cobalah untuk melawan arus, melencenglah sedikit dari perkumpulanmu itu. Dengan begini, kamu akan mulai mengejar mimpimu. Dan saat kamu mulai mengejar mimpimu, kamu akan mendapatkan perspektif baru, motivasi yang baru. Kalau kamu sudah mengejar mimpimu dengan serius, saya yakin kamu akan mulai bisa menikmati kesendirian. Bahkan bersyukur karena saat ini kamu masih sendiri. Kesendirian itu nggak sepenuhnya membuat kamu kesepian. Yang membuatmu kesepian adalah perspektifmu sendiri yang menganggap bahwa kesendirian itu menyeramkan. Semoga bermanfaat dan gampang buat dimengerti.